selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya ciki atau makanan ringan itu rasanya enak banget? Kenapa kita, terutama anak-anak, sepertinya nggak bisa berhenti ngunyah kalau sudah buka satu bungkus? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik kelezatan ciki, lengkap dengan sejarah dan fakta-fakta menariknya. Siap-siap, karena setelah nonton ini, cara kalian melihat sebungkus ciki mungkin akan berubah selamanya. Kelezatan ciki itu bukan sihir, tapi sains. Para produsen makanan ringan ini adalah master dalam menciptakan apa yang disebut bliss point atau titik kenikmatan. Ini adalah kombinasi sempurna dari 3 rasa utama, asin, manis, dan berlemak. Otak kita secara alami terprogram untuk menyukai makanan dengan energi tinggi. Dan kombinasi ini adalah sinyal super kuat bagi otak kita. Garam memberikan rasa gurih yang bikin nagih. Sedikit gula menyeimbangkan rasa dan memberikan sensasi menyenangkan. Sementara lemak memberikan tekstur renyah dan rasa yang memuaskan di mulut. Selain itu, ada juga faktor tekstur. Pernah perhatikan suara kriuk saat kalian menggigit keripik kentang? Suara itu, yang oleh para ilmuwan disebut the crunch factor, sangat penting. Otak kita mengasosiasikan suara renyah dengan makanan yang segar dan berkualitas. Semakin keras dan memuaskan bunyinya, semakin enak rasanya menurut persepsi kita. Produsen bahkan menghabiskan banyak uang untuk riset demi menciptakan kerenyahan yang paling sempurna. Jadi, saat kalian menikmati suara itu, kalian sebenarnya sedang menikmati hasil rekayasa pangan yang canggih. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah vanishing caloric density. Ini istilah keren untuk sensasi makanan yang sioliola, meleleh, atau menghilang di mulut. Coba pikirkan ciki itu ringan dan mudah lumer. Ini mengelabui otak kita untuk berpikir bahwa kita tidak makan banyak kalori. Akibatnya, kita terus-terusan mengambil lagi dan lagi tanpa merasa kenyang. Mekanisme inilah yang membuat kita sulit berhenti hanya pada satu gigitan. Cerdas bukan? Nah, sekarang mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Bagaimana sih sejarah makanan ringan ini? Percaya atau tidak, cikal bakal ciki modern bisa kita lacak hingga abad ke-19. Salah satu pelopornya adalah keripik kentang. Ada legenda populer dari tahun 1853 tentang seorang koki bernama George Crumb di Saratoga Springs, New York. Konen seorang pelanggan terus mengeluh bahwa kentang gorengnya terlalu tebal. Karena kesal, Crumb mengiris kentang setipis kertas, menggorengnya hingga super renyah, dan menaburinya dengan banyak garam. Tak disangka pelanggan itu malah sangat menyukainya. Lahirlah Saratoga Chips yang dianggap sebagai salah satu keripik kentang pertama di dunia. Namun, keripik kentang baru benar-benar meledak popularitasnya setelah penemuan mesin pengupas kentang mekanis dan, yang paling penting, kantong kemasan kedap udara pada awal abad ke-20. Sebelumnya, keripik hanya dijual dalam tong atau kaleng dan cepat melempem. Dengan adanya kemasan modern, ciki bisa didistribusikan secara luas dan tetap renyah sampai ke tangan konsumen. Inovasi ini membuka jalan bagi revolusi makanan ringan di seluruh dunia. Sekarang, kita masuk ke fakta-fakta unik yang mungkin belum kalian tahu. Fakta pertama, ciki keju yang berwarna oranye terang itu warnanya bukan dari keju asli. Warna ikonik itu berasal dari bumbu seperti paprika dan annatto, yaitu pewarna alami dari biji pohon achiote. Ini dilakukan untuk membuat produk terlihat lebih menarik dan kejunya lebih terasa secara visual. Fakta kedua, tahukah kalian kalau sebagian besar isi kantong ciki itu bukan udara biasa? Itu adalah gas nitrogen. Proses ini disebut nitrogen flushing. Tujuannya ada 2. Pertama, untuk menjaga keripik tetap segar dan tidak tengik dengan menghilangkan oksigen yang bisa merusak minyak. Kedua, nitrogen ini berfungsi sebagai bantalan atau airbag yang melindungi keripik agar tidak hancur selama proses pengiriman. Jadi, kalau kalian merasa kantongnya lebih banyak angin, itu sebenarnya
demi menjaga kualitas ciki kesayangan kalian. Fakta ketiga, ada profesi unik yang disebut sensory analyst atau professional snacker. Tugas mereka adalah mencicipi produk makanan ringan sepanjang hari untuk memastikan rasa, tekstur, dan aromanya konsisten sesuai standar perusahaan. Mereka dilatih untuk mendeteksi perbedaan rasa yang sangat tipis sekalipun. Bayangkan, dibayar untuk makan ciki seharian. Pekerjaan impian ya. Sekarang pertanyaannya, apakah makanan ringan ini baik untuk kita? Seperti banyak hal dalam hidup, kuncinya adalah moderasi. Ciki memang dirancang untuk menjadi sangat lezat, yang seringkali berarti tinggi kalori, garam, dan lemak, namun rendah nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Mengonsumsinya sesekali sebagai camilan untuk bersenang-senang tentu tidak masalah. Tapi, menjadikannya bagian utama dari pola makan kita, terutama untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, bisa berisiko menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Jadi, tips dari saya adalah nikmatilah ciki secara bijak. Jangan jadikan pengganti makanan utama. Seimbangkan dengan konsumsi buah-buahan, sayuran, dan makanan utuh lainnya. Saat membeli ciki, coba perhatikan label informasi nilai gizinya. Pilih opsi yang mungkin lebih rendah sodium atau lemak jika tersedia. Mengajarkan anak-anak tentang keseimbangan ini juga sangat penting agar mereka bisa membangun kebiasaan makan yang sehat sejak dini. Kesimpulannya, di balik sebungkus ciki yang sederhana, ada ilmu pengetahuan yang rumit, sejarah yang panjang, dan rekayasa yang cerdas. Kelezatannya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari riset mendalam untuk memanjakan lidah dan otak kita. Dari bliss point yang memadukan asin, manis, dan lemak, suara kriuk yang memuaskan, Hingga sensasi meleleh di mulut yang bikin nagih. Semuanya dirancang dengan sengaja. Jadi, lain kali kalian membuka sebungkus ciki, kalian bisa lebih mengapresiasi proses di baliknya. Ingatlah untuk menikmatinya dengan penuh kesadaran dan sebagai bagian dari pola hidup yang seimbang. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Apa sih ciki favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.